penemu konsep dasar matematika. Nama Nuraini Putri Setiawan, NIM 126204201041. Ada 10 matematikawan penemu konsep dasar matematika. Yang pertama, Rene Descartes, Sir Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, Carl Weierstrass, Maria Agnesi, Josiah Willard Gibbs, George Frederick Wilhelm Riemann, Leonard Euclid, John Bernoulli, Augustin Louis Cauchy. Rene Descartes dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes lahir di Touraine, Prancis, merupakan putra seorang ahli hukum. Descartes menyelidiki suatu metode berpikir umum yang akan memberi pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itu mengantarkan ke matematika, yang ia simpulkan sebagai pengembangan kebenaran dari segala bidang. Yang kedua adalah Sir Isaac Newton, adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf, alam, kimiawan, teolog yang berasal dari Inggris. Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Karya bukunya adalah Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanik klasik. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Yang ketiga adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Orang tuanya adalah Friedrich Leibniz yang merupakan ahli hukum dan profesor dalam bidang etika, dan ibunya adalah putri seorang ahli hukum pula. Gottfried Leibniz telah belajar bahasa Yunani dan bahasa Latin saat usia 8 tahun berkat kumpulan buku ayahnya. Pada usia 12 tahun ia mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Pada tahun 1661 ia berkuliah di universitas yang sekarang disebut Universitas Jena 1663. Kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus yang secara terpisah. Keduanya pula menggunakan notasi matematika yang berbeda. Menurut teman Newton, kalkulus diciptakan oleh Newton, namun ia tidak mempublikasikannya hingga tahun 1693 dan baru mempublikasikannya secara lengkap dan utuh pada 1704. Dan pada tahun 1684, Leibniz lebih dulu mempublikasikan karyanya dengan metode diferensial secara universal yang kemudian diadopsi oleh Eropa pada 1820. Hal ini yang membuat perselisihan antara Newton dan Leibniz. Perselisihan ini selesai dan berakhir ketika Leibniz meninggal pada tahun 1716. Cauchy merupakan orang pertama yang memberikan definisi persis tentang konvergenan dan membuktikan sejumlah pengujian konvergenan dalam bab ini. Sampai kemudian Leibniz mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Carl Weierstrass berasal dari Jerman, belajar hukum di Universitas Bonn tetapi gagal memperoleh gelar. Ia memang lulus ujian negara untuk guru dan untuk selama 15 tahun mengajar subjek-subjek seperti mengarang dan olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Beberapa hasil yang terbitnya memberinya undangan untuk mengajar di Technical Institute Berlin, kemudian Universitas Berlin. Selanjutnya adalah Maria Gaetana Agnesi.
Anak pertama dari 21 bersaudara, ia dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar dan mempunyai seorang ayah seorang matematikawan. Seorang anak yang luar biasa kepandaiannya menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern pada usia 9 tahun. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasan sungguh-sungguh mengagumkan, merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya I. Hospital. Buku itu memberikan banyak penghormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict. Selanjutnya adalah Josiah Willard Gibbs, adalah orang matematika Amerika pertama dalam galaksi bintang-bintang yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus. Gibbs lahir pada New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Ia ditawari kemahaguruan dalam fisika matematis di Yale, menunjukkan pertama yang demikian di Amerika, dan sebuah posisi tanpa gaji untuk 10 tahun. Gibbs lebih terkenal dengan karyanya yang menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Selanjutnya adalah George Frederick Bernard Riemann, memilih Universitas Göttingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika dunia. Di sana ia kenal dan pengaruh W.E. Weber, seorang ahli fisikawan kelas 1, dan Karl F. Gauss, matematikawan terbesar. Hidupnya yang sangat singkat, hanya 39 tahun, ia tidak mempunyai banyak waktu menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euclid ataupun Cauchy. Akan tetapi karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Makalah matematikanya ditetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks dan memperkasai studi terdalam dari apa yang sekarang disebut topologi. Juga dalam geometri memulai perkembangan yang memuncak 5 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus sebagai definisi modern tentang integral tentu yang dikenal sebagai integral Riemann. Euclid lahir pada 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Di sana ia tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Usianya yang ke-13 ia mendaftar Universitas Basel pada tahun 1723 dan menerima gelar Master of Philosophy dengan disertasi mengembangkan filsafat dari Descartes dan Newton. Euclid dikenang hasil karyanya berupa kurva tertutup yang menggambarkan pemikiran silogisme 1768. Diagram ini dikenal dengan nama diagram Euclid. Euclid dan temannya Daniel Bernoulli bertolak belakang dengan monadisme Leibniz dan filosofi Christian Wolff. Euclid berkeras bahwa pengetahuan didirikan atas dasar hukum kuantitatif yang tepat, hal yang tidak dapat dijelaskan monadisme dan ilmu pengetahuan Wolfman. Euclid menyumbangkan tulisannya yang setara dengan 75 buku tentang matematika. Euclid adalah tokoh dominan matematika pada abad ke-18 di pengarangan matematika yang paling subur sepanjang masa. Selanjutnya adalah Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques setelah Newton dan Leibniz merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus. Kedua saudara ini bersaing dengan penuh semangat dan sengit demi sebuah pengakuan. Walaupun demikian mereka tetap saling berkomunikasi, juga berkomunikasi dengan Leibniz tentang matematika. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak hingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692, tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak diterbitkan sampai tahun 1928. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Johann F.A. de Hospital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya, mungkin pengaruh Johann paling baik. Dan yang terakhir adalah
Augustin Louis Chauncey lahir di Paris dan dididik oleh École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pemikiran pada matematika. Selama karirnya, dia menjabat sebagai mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematis cemerlang mengejutkan dalam jumlahnya. Produktivitasnya sangat hebat hingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Chauncey. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Chauncey dan rekan sebayanya Gauss, Abel, Bolzano mengadakan ketelitian buku. Kepada Chauncey, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti paling sedikit dalam intinya penjelasan kalkulus yang terinci oleh Chauncey. Baiklah, itu tadi penemu konsep dasar matematika 10 matematikawan terkenal pada abadnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.